jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema jual beli yang menurunkan rezeki dari langit. Dan alhamdulillah juga tadi Ustadz Syam ada kesempatan jeda iklan karena aku sudah berhasil membuka kamus bahasa Indonesia. Jadi aku sudah mencari tadi apa yang Ustadz Syam dan Ustadz Maulana omongin. Aku yang sudah nangkep di sebelumnya yang nggak pakai subtitle itu. Yang ada subtitle bahasa Thailand. Ya, Filipin sedikit. Filipin sedikit. Oke, baik. Bugis. Bugis ya. Aku sudah mentranslate itu. Jadi sekarang aku harus nanya lagi, aku ulangi lagi pertanyaannya. Karena kan zaman sekarang ya Ustadz Syam ya, kita sama-sama tahu nih. Kalau kita belanja kan ada belanja online, kita nggak perlu ke pasar. Cukup dari handphone, pilih barang tinggal klik, 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 klik. Kayak gitu. Nah aku mau nanya nih, dalam pandangan Islam mengenai transaksi jual beli online itu yang hanya mengandalkan gambar, namun ternyata begitu datang barangnya tidak sesuai ekspektasi. Itu seperti apa Ustadz Syam? Waduh, pernah nggak? Pernah. Jadi yang digambar tuh keren banget sofanya, kok harganya cuma 250.000, pas dibeli sofa mainan. Gitu. Mainan makanya itu. Keren banget biasanya ininya. baju aku kalau gitu ternyata kok kekecilan gitu ukurannya gitu ya. Nah, itu gimana Ustaz? Ya bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah pertanyaan yang begitu banyak juga ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Baik teman-teman online ataupun jamaah di rumah ibu-ibu gitu ya. Yang udah mulai belajar mau nggak mau gitu dengan adanya handphone pintar, smartphone. Mereka juga jadinya smart mall gitu ya. Mall pintar gitu tinggal klik aja barangnya datang ke rumah. Ada dua pendapat yang paling kuat ketika mengatakan tentang perjanjian jual beli ini. Yang pertama adalah ketika mengambil pendapat bahwasanya kan yang dijelaskan dalam akad ijab qabul itu adalah yang namanya substansinya gitu. Jadi kalau sudah dijelaskan secara detail apa yang dijualnya, maka halal untuk dilakukan jual beli online ini. Ya itu pendapat yang pertama. Kenapa? Karena sudah dijelaskan gitu. Barang yang kami jual ini ukurannya 50 kali 100. Jadi udah ada ukurannya gitu. Substansinya sudah dijelaskan semuanya gitu. Warnanya segini. Kemudian sanggupnya kekuatannya menahan beban segini gitu. Kemudian menampung berapa liter kalau misalnya wadah gitu. Sudah dijelaskan deskripsi. Karena kan kita lihat sekarang kan orang jualan online itu ada deskripsinya gitu ya. Ada. Tidak tersedia pilihan warna. Kemudian ada lagi di bawah situ. Yang dikirim warna dikirim secara acak gitu kan. Karena kan ada juga orang yang protes. Saya belinya warna putih kok yang datang warna abu-abu. Lalu kadang-kadang penjualnya yang protes. Lah ibu kenapa nggak baca gitu. Kita kan udah tulis di bawahnya. Warna dikirim secara acak. Tidak boleh memilih warna gitu. Jadi ada memang beberapa persyaratan-persyaratan yang sudah disyaratkan oleh penjualnya. Maka yang pertama ini mengatakan. Karena substansinya memang yang dijual itu adalah sesuatu yang nggak bisa disentuh. Nggak bisa dilihat langsung oleh pembelinya. Kenapa nggak bisa dengan alasan misalnya sekarang lockdown. Misalnya sekarang ada PSBB. Atau misalnya penjualnya jauh jauh di sana misalnya teman kita yang ada di kampung tapi barangnya cuma ada di Jakarta gitu ya. Tempat barang ini ada gitu. Maka insya Allah diperbolehkan online shop itu. Tapi kalau sudah ada seperti tadi barang tidak sesuai digambar dengan deskripsi lalu yang datang tidak sesuai maka ini diharamkan dan termasuk penipuan. Pendapat yang kedua dalam kalangan mazhab Syafi'i itu lebih kuat ternyata yang mengatakan tidak boleh. Jadi ini yang kita harus tanamkan ternyata tidak membolehkan. Kenapa? Karena terlalu kuat gorornya di sana. Karena tidak ada sentuhan, tidak ada melihat langsung. Jadi yang diperbolehkan dari menurut Syekh Al-Azhar bahwasanya yang diperbolehkan itu hanyalah minuman yang memang tidak bisa kita rasakan kalau dicicipin dulu gitu misalnya dalam botol, dalam kemasan. Masa misalnya minuman kaleng kita buka dulu cobain dulu. Ini bener gak nih isinya nih? Masa kita buka dulu gitu. Gini kan merugikan si penjualnya. Hanya yang seperti itu yang enggak yang boleh untuk tidak kita sentuh dan untuk tidak kita lihat. Tapi selain daripada itu ada yang namanya gorornya. Kita kan sebenarnya mencari dalam jual beli itu kan mencari yang namanya antaradin. Antaradin itu kan kepuasan sebenarnya kan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum.
Pendapat kedua yang mengatakan tidak boleh atau mengharamkan ini kenapa? Karena sangat jauh daripada kata antarodin ketika jual beli tanpa melihat langsung barangnya. Sangat jauh daripada yang namanya kepuasan ketika tidak langsung melihat barangnya. Namun seiring berkembangnya zaman, mungkin kalau kita pilih pendapat yang pertama tadi, kalau sudah dijelaskan secara detail di deskripsinya, gambar sesuai tanpa diedit, insya Allah itu diboleh-bolehkan saja. Tinggal kehati-hatian aja. Berarti diperbolehkan, mungkin yang tidak diperbolehkan karena kalau tidak ada kejujurannya lah ya poinnya Iyalah, seperti itu ya. kalau penipu mah mau online mau offline, kalau penipu mah penipu aja Penipu gitu. aja mau deskripsinya apa juga ternyata barang yang tidak sesuai. Iya. Itu yang nggak boleh, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama. Baik jamaah, kita sudah sama-sama tahu. Semoga kita bisa lebih hati-hati juga. Kalau belanja online, lihat deskripsinya. Ternyata boleh, yang penting nggak boleh saling bohong. Itu aja intinya, Masya Allah. Baik jamaah, aku tanya lagi sekarang sama Ustaz Ahmad Ridwan nih. Iya, Ini pertanyaannya nih, aku sangat complicated. Karena penting juga untuk kehidupan sekarang. Ini contohnya misalnya gini. Aku Ini punya sebenarnya yang suka belanja tuh virus apa lu sih? kayaknya aku ya. Nanya mulu. Udah nanya beli kagak lagi kan. Ya Allah. Ya Allah. Ustaz Ahmad Ridwan.